Abdullah bin Abbas termasuk orang yang sangat memiliki toleransi yang tinggi dengan jiwa yang bersih. Kenapa beliau bisa diterima oleh siapapun? Jadi kalau sisi toleran setelah Rasulullah meninggal, maka figurnya terwakili dalam pribadi Abdullah bin Abbas. Ini erat kaitannya dengan selamat Natal nanti. Sahabat Abdullah bin Abbas sejak di dalam kandungan sudah Rasulullah prediksi. Ibunya namanya Ummu Fadil bin Harith. Ya Ummu Fadil, engkau akan melahirkan seorang anak yang cerdas. Itu sudah diprediksi oleh Rasulullah. Dan beliau masuk Islamnya tahun sebelum Fathu Makkah. Rasulullah sudah ada di Madinah, beliau masih ada di Mekah. Karena ayahnya Sayyidina Abbas itu masuk Islamnya setelah Perang Badar. Sayyidina Ibnu Abbas ini dengan Rasulullah hanya 30 bulan, hanya 2 tahun setengah. Jadi waktu hijrah ke Madinah usianya 10 tahun. Waktu Rasulullah meninggal usianya 13 tahun. Tapi dalam jangka 3 tahun beliau ini Masya Allah, doa Rasulullah, Allahumma alimhu fiddin, ya. Allahumma alimhu fiddin wa faqihu fit takwil. Beliau satu-satunya yang memiliki ilmu tentang takwil. Nanti saya berikan contoh-contohnya. Nah, jadi dalam usia 10 tahun beliau pindah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah lihat, Masya Allah, orang ini sangat adab. Suatu ketika waktu Rasulullah sholat, begitu tahu bahwa di belakang ada Abdullah bin Abbas, ditarik oleh Rasulullah. Dia berkata, maaf ya Rasul, saya tidak pantas untuk berjejer dengan seorang nabi. Rasulullah sampai nangis. Dan yang paling berkesan, yang sangat membekas, kok hanya seperti itu ya perjuangan Rasulullah. Jadi yang paling berkesan di hati Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, itu pada saat Rasulullah berdoa, ya Allah, kalau aku meninggal, aku hanya ingin berpesan, tolonglah anak cucuku, mudah-mudahan engkau berikan keselamatan. Makanya waktu ramai dengan Khawarij, Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas ini pasang badan. Dan beliaulah orang yang pertama mendengar Rasulullah menyampaikan, cucuku Husain meninggal dalam keadaan yang tidak banyak, tidak jelas kuburannya. Makanya kepada Rasulullah akan meninggal, ya Rasul, bagaimana aku untuk bisa menggandeng denganmu? Aku akan diberi oleh Allah rantai yang sangat panjang. Aku memohon kepada Allah, rantai yang panjang ini mudah-mudahan menjadi gantungan-gantungan cucu-cucuku. Karena orang Syiah itu sangat percaya. Jadi bedanya saya dengan Pak Basit dengan Pak Malik, dari Pak Malik itu karena hafidnya berat kan. Dari orang alhamdulillah ya duriana gitu kan. Nah, jadi tapi Bapak Allah mau kesopan juta kan, beli 20 juta, beli 30 juta, Bapak apa? Mana itu dari Rasul, pulang Bapak bangga sebagai dari Rasul, namun mana itu soleh. Mana tetap sholat kudu beda kudu sekir, puasa kudu beda kudu sekir, baca sholat kudu kudu sekir. Lalu mana hayang di aku budak utanya bahasana kalau orang tadi itu kita nabi budakku. Lantaran orang boga tanggung jawab, bah tanggung jawab rumahnya.
Tak ayeuna nu milu pengajian ka Abah. Banyak Abah hulu mantap terdiri. Oh iya kan can ieu milu ka urang. Nah, beureun urang oge kan begitu. Pak Basit dalajeun malam sakuan ayo ka dieu. Nah, itu sangat difahami oleh Ibnu Abbas. Jadi cendekiawan pertama dalam Islam yang sudah menggunakan rasio dengan hafalan yang sangat tinggi itu adalah Ibnu Abbas. Sehingga dalam tafsir Ibnu Abbas yang pertama, contoh-contoh tafsirnya yang berbeda dari yang lainnya. Yang pertama, pada saat menafsirkan idza jaa Nasrullah. Semua sahabat berbeda. Sahabat berkata, oh bahwa ini kemenangan, bahwa ini. Ibnu Abbas berbeda. Sambil nangis waktu ditanya oleh Sayyidina Umar, ya Ibnu Abbas, apa tafsirmu? Kalau harus saya ungkapkan, ini adalah musibah. Loh, kan An-Nasr itu menggambarkan sebuah kemenangan. Kok tapi kenapa musibah? Rasul tidak lama lagi akan wafat. Hanya satu-satunya yang berbeda menafsirkan hidayah. Yang kedua, karena tarakkan fafatahnahu, itu yang membuat sahabat-sahabat termasuk sahabat Ubay bin Ka'ab kagum. Kok kamu berbeda tatkala menafsirkan karena tarakkan fafatahnahu? Ketika itu belah. Jadi tatkala hujan turun, bumi hanya tidak terlihat, belah. Kemudian juga langit pun belah. Jadi Ibnu Abbas menafsirkan itu untuk kejadian itu dan untuk yang akan datang. Dan itu sebuah proses terkagum-kagum semuanya orang. Ya. Itu Ibnu Abbas. Ya. Jadi dari sisi hafalannya sampai dipakai oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Utsman, termasuk Sayyidina Ali. Ya. Dalam usia muda, ya. Usia 13 sudah ditanya. Ya. Jadi setelah Rasulullah meninggal, semua sahabat bertanya kepada Ibnu Abbas. Di Madinah, kalau sudah forum Ibnu Abbas, orang-orang nggak mau pulang. Dan bijaksananya, tatkala ada sebuah hukum yang sangat krusial yang menjadi patokan Ibnu Abbas, saya harus bertanya minimal kepada 30 sahabat yang masih hidup. Nah, itu Ibnu Abbas saking memegangnya. Puncaknya pada saat Khawarij berontak kepada Sayyidina Ali, ketika itu berjumlah 24.000. Sayyidina Ali sudah khawatir. Abbas jangan. Enggak, ya Khalifah, saya akan hadapi. Enggak, jangan kamu, karena saya enggak. Insya Allah percayalah. Akhirnya Ibnu Abbas yang main ke depan. Orang Khawarij menyampaikan 3 hal. Kenapa sih kalian kok harus berontak? Jadi kalau saya, tapi ini mah kalau saya salah maaf ya. Kalau saya boleh menyimpulkan, ternyata demonstrasi dalam Islam itu yang pertama oleh orang Khawarij. Pada saat demo kepada Sayyidina Ali, 24.000 datang ke Kufah. Datang. Akhirnya Ibnu Abbas yang melayani. Engkau tahu enggak siapa Ali itu? Sambil menangis. Bukan karena aku ada hubungan dekat. Beliau lama dengan Rasulullah sejak kecil. Beliau tidak terkontaminasi. Beliau pernah termasuk yang pertama masuk Islam dari pemuda sampai 8 poin. Beliau menantu Rasul. Hanya dari beliau keturunan-keturunan Rasul muncul. Satu-satunya hanya dari Ali. Jelaskan kepada orang Khawarij itu. Enggak bisa. Mereka protes 3 hal kepada Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, kalau engkau bisa memberikan jawaban, aku akan patuh. Baik. Yang pertama, dalam pandangan kami, Ali tidak menghukum dengan hukum Allah.
Innil hukmu illa lillah. Mereka ngomongnya begitu. Oh ya, baik. Terus yang kedua, kenapa pada saat terjadi perang Jamal, wanita-wanita kenapa kok tidak dirampas, tidak ini? Kemudian yang ketiga, kenapa waktu terjadinya proses tahkim Ali menanggalkan gelar Amirul Mukminin? Di sini kecerdasan Ibnu Abbas sampai akhirnya dari 24.000 ini 20.000 akhirnya sadar masuk ke kelompok Ali, dan yang 4.000-nya tetap ngotot. Mereka akhirnya bertempur dengan tentara Ali dan 4.000-nya meninggal semuanya. Ya. Nah, apa jawaban Sayyidina Ali? Begini, dua surat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas untuk menjatuhkan logika orang-orang Khawarij. Kalau tidak salah surat An-Nisa dan surat dibacakan. Akhirnya baiklah, kami menyerah. Kemudian yang kedua, kenapa tidak ini? Kamu tahu nggak? Ali nggak mungkin memilah-milah. Kalau sekiranya wanita-wanita diambil menjadi tawanan, kamu tega enggak? Di dalam rombongan itu ada Ummahatul Mukminin. Coba kamu baca surat Al-Ahzab ayat 6. Lepas daripada ini atau tidak, di sana ada Siti Aisyah. Kamu tega enggak menawan Siti Aisyah, istri Rasulullah? Bagi hadis, Ali enggak mungkin dipaksakan seperti apa. Kenapa menanggalkan Amirul Mukminin? Ali itu tahu, Ali itu sangat terkesan pada saat Hudaybiyah. Ali yang ngotot, ya Rasul beri kesempatan aku untuk membunuh orang-orang itu, gara-gara mereka minta mengganti Muhammad Rasulullah dengan Muhammad bin Abdullah. Nah, dalam rangka untuk melerai, Ali nggak mau terjadi pertumpahan. Biarlah saya tanggalkan jabatan saya sebagai Amirul Mukminin. Biarlah saya tidak diakui. Iya, tetapi kami tidak setuju. Khawarij pada hakikatnya tidak setuju. Kenapa kok Ali ditanggalkan jabatan khalifahnya? Padahal Sayyidina Ali sudah terlalu banyak kedua belah pihak korban sudah lebih daripada 80.000 antara orang Syam dan orang Kufah. Dua-duanya sudah ini. Udahlah, lebih baik saya mengalah. Apakah mengalahnya Sayyidina Ali salah? Rasulullah saja waktu Hudaybiyah tidak keberatan merubah dari Muhammad Rasulullah menjadi Muhammad bin Abdullah. Apalagi seorang Ali. 20.000 masuk Islam. Nah, di dalam zaman Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini selalu menyelesaikan dengan hati yang, dengan jiwa yang bersih. Oleh karena itu rata-rata keputusan Ibnu Abbas dan tafsir-tafsirnya selalu mengutamakan hati. Jadi toleransi itu keluarnya dari hati. Bayangkan Sayyidina Ali diprotes oleh Abdullah bin Abbas pada waktu Sayyidina Ali memerintahkan orang-orang murtad karena tidak membayar zakat dibakar oleh Sayyidina Ali. Apa kata Ibnu Abbas? Wahai Khalifah, saya menangis. Kalau nggak salah Rasulullah sempat menyampaikan, janganlah kita menghukum dengan hukuman yang biasa dilakukan oleh Allah. Oleh karena itu, sampai sekarang ada paham, kita jangan membunuh seseorang dengan dibakar. Karena itu bentuk hukuman Allah. Jadi orang temenan maehan hayam ku dibelem. Dan begitu aja rasanya. So, cari hukumnya. Itu protes keras. Dari sana akhirnya melahirkan hukum. Oh, kita harus sangat hati-hati. Tapi berkembang nanti, kumaha lamun sileung, kumaha lamun reungit, kan urang sok gitu kan. Kumaha lamun tawon, sok useuleun.
Kalau kiai-kiai sepuh waduh antiskan, karena itu alat Allah untuk menghukum makhluknya. Aduh, jam 10:30 lebih ya. Sedikit lagi lah. Ya. Cuma masih panjang, masih 50%. Ya. Langsung kawarna. Ya. Capek dengan saya lebih dari 1 jam loh saya nggak ngomong ini. Waktu meninggal Ibnu Abbas pada saat dimasukkan keranda, dan sebelum itu waktu Rasulullah dengan Sayyidina Abbas dan Abdullah bin Abbas, waktu itu Rasulullah kok tiba-tiba memalingkan diri, pamannya tersinggung, aduh ya Allah kurang ketik Allah sendiri, tapi Abdullah bin Abbas ketawa, maaf tadi kenapa kamu ketawa? Bah, aku lihat ditanya kepada Rasulullah, ya tadi saya ngobrol dengan Jibril yang pernah melihat langsung wajah Jibril selain Siti Aisyah itu adalah Ibnu Abbas. Jadi sempat diberikan kesempatan oleh Allah melihat sosok malaikat Jibril. Bapak Nasrani itu bisa ningali. Nah setelah layon dimasukkan, tiba-tiba ada burung langsung hilang. Di sini bapak-bapak nanti kalau tugas mentalkinkan, kenapa orang-orang tua kita meminta kepada kita pada saat menyebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, karena ketika itu orang-orang melihat bagaimana ruh Ibnu Abbas dibawa oleh malaikat. Ada siapa nih lamun alkinan teh pas ya ayyatuhan nafsul mutmainnah si musuh lamun bisa kemawani lamun bisa kawanehan ningali hiberna eta ruh dibawa ke malaikat. Alhamdulillah kemudian akhirnya canggih pernah karena itu ada ilmunya khusus. Saya tahu Kiai Sodik Ihsan, gurunya Gus Dur di Al-Adhar, menantunya dengan Hidayat Cikoneng Nur Iman, dulu ada dengan Hidayat Joko depan, bertiga dulu dengan Hidayat, dengan Dahlan, Bapak di luar, 3 serangkai singa Bandung ditantang wae. Tuh bahagia wadirin, enak kurang meleleh gitu. Nah, waktu Ajengan Sodik Ihsan meninggal, ya, ada seorang kiai termasuk mungkin muridnya Kiai Syafi'i Hadami, Ajengan termasuk min auliyaillah, Jakarta termasuk kiai besar. Alhamdulillah, bagus sekali Kiai Sodik dibawanya. Begitu mengucapkan ya kita langsung alhamdulillah bagus. Orang ada ngalih mana bagus itu. Ya oke kupu itu ya. Dan hilang tiba-tiba burung itu masuk ke keranda dan meninggalnya di Taif. Jadi kalau bapak-bapak nanti ke umroh sekarang udah bebas Pak dengan AC, kita bisa ke Taif. Di Taif kita bisa ziarah di Masjid Taif, di kotaknya itu di sana ada makbarah Allah bin Abbas. Rata-rata orang-orang tafsir dan orang-orang menghafal Al-Quran pasti memaksakan untuk ziarah ke Taif. Taif itu dingin, udaranya banyak buah-buahan, ya, dan ada gentole di sana itu. Jadi udara yang dingin kurang lebih sekitar 110 km dari Arab, di atas gunung. Jadi kalau di Arab 42-45 Celcius, nah di sana mah bisa 16, bisa 17, hampir sama dengan Lembang. Ibnu Abbas dimakamkan di sana, beliau ahli tafsir. Bayangkan kalau beliau sudah menjelaskan tafsir, sahabat-sahabat melihat wajahnya itu keluar cahaya. Puncaknya waktu membahas surat An-Nur di dalam khutbah, Ubay bin Ka'ab, Abdurrahman bin Mas'ud mengatakan, kalau sekiranya orang Turki, orang Persia, orang Romawi mendengarkan apa yang dikhutbahkan oleh Ibnu Abbas, pasti orang Persia, orang Romawi, orang Turki pasti masuk Islam semuanya. Saking jagonya menjelaskan
menjelaskan kandungan surat yang ada dalam surat An-Nur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.